الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Wadarngarsanipun sedaya para sesepuh, pilih sepuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan juga yang saya hormati segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Non Madani, segenap keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar, dan juga santri-santri Zawiyah Al-Azhar yang saya cintai, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani, sehat rohani menghantarkan kita bersama-sama dapat mengukuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari rasa syukur ini betul-betul kita rasakan, kita hayati, kita renungi betapa silaturahim ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Bisa hadir dalam majelis zikir adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat bersama-sama thalabul ilmi, sehingga kita dapat bersama-sama mensyiarkan majelis Zawiyah Al-Azhar pada setiap Selasa malam. Seraya mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga niat ikhlas Bapak Ibu hadir di majelis yang mubarak ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawassul kita kepada majelis ini, semoga seluruh keluarga besar Zawiyah Al-Azhar, apa yang menjadi hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelimpahan rizki yang barokah, dan senantiasa diberikan sehat jasmani, sehat rohani, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dan semoga kelak kita mendapatkan syafa'atul uzma yaumal qiyamati. Amin. Allahumma amin. Di majelis pengajian ini, mari bersama-sama kita nikmati Bapak Ibu. Karena salah satu dari fadilah atau keutamaan orang hadir di majelis ilmu itu paling tidak menambah rasa tenang dan rasa bahagia kita menjalani hidup. Jadi kalau jenengan malam hari ini sedang punya masalah, sudah dipikir semampunya. Kalau sedang punya problem, dipikir semampunya saja. Kadang kan di dalam hidup itu orang jadi emosi, orang menganggap sesuatu jadi masalah. Itu kan sebenarnya kan berjalan dari pikiran kita sendiri, betul enggak? Jenengan naik mobil santai, bisa mendadak emosi gara-gara diselip kaget, betul enggak Pak Pur? Ya. Pak Pur sering emosi? Bisa sering emosi, bisa sering bikin emosi. Kan sebenarnya hakikatnya demikian Bapak Ibu. Jadi kita ini sesuatu itu bisa jadi problem kalau kita anggap itu problem, tapi sesuatu itu menjadi tidak problem kalau kita bisa menghadapi itu sebagai sesuatu yang ya bagian dari resiko orang hidup. Besok bagaimana, ndak usah terlalu dipikir. Ini sedang punya masalah, bagaimana, sudah jalani bahwa tidak ada kata kebetulan terhadap seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita.
Ya ibaratnya jenengan ngantuk, sare, lapar, makan, gitu. Boyoke pegel, golek lendetan, gitu. Pun ngoten mawon. Misalnya dengkul wis mulai kerenyang-kerenyang, selonjor. Sumuk, kipasan, gitu. Jadi kipasan syar'i, nah, ini kan istighosah gawe kipasan, ini kan kipasan, ini jenenge kipasan syar'i ini. Oh, multifungsi gitu. Oke. Oke, oleh karena itu maka ayo kita rayakan pun urip niki digawe seneng, oke. Susah-susah sithik, ya mosok urip seneng terus, gitu. Kalaupun ada problem, ya begitulah cara Allah menata hidup kita. Tapi suatu saat cepat atau lambat pasti Allah akan menunjukkan kepada kita tentang apa pelajaran terbesar yang kita dapatkan dari hidup ini. Sebab kalau kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim pada pertemuan sebelumnya, urip paling ayem itu, urip atau hidup paling tenang itu adalah belajar untuk pasrah, belajar untuk ridho terhadap apapun yang kita jalani. Sering saya sampaikan di sini Bapak Ibu, hidup niku senang ketika jenengan tidak ada keinginan memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Gitu? Hidup itu bahagia dengan istri kita kalau kita tidak ingin memiliki istri orang. Kocok rawani jawab nih. Ya. Okay. Kenapa? Ada tersangkanya. Okay. Kita punya HP nikmat ketika kita merasakan ini HP kita dan tidak ada keinginan memiliki HP orang lain. Kok enak ya Pak, itu kok begini-begini, tidak ada, orang hidup tidak ada masalah. Semua kembali kepada bagaimana kita ridho di dalam menjalani kehidupan ini. Pun ridho terhadap qadha dan qadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kita lanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah. Tuki halaman pinten kalau ini? 53 ya. Garis pinten Pak? Qala ahlul ilmi niki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikaramatihi wa bibarakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ahlul ilm law lam yakulil haqqu subhanahu wa ta'ala wa salaman la ahlakahu biraddiha fa khamatat tilkan naru. Jadi ini melanjutkan dari peristiwa dibakarnya Nabiullah Ibrahim. Ini mungkin yang tidak hadir pada pertemuan kemarin, sedikit saya berikan ulasan bahwa salah satu dari pelajaran penting tentang Nabiullah Ibrahim kemarin adalah kepasrahan secara total, bahwa ketika malaikat Jibril datang menawarkan bantuan agar diselamatkan oleh diselamatkan dari apinya Namrud, ditawari malaikat Jibril tidak mau. Kalau yang nawari jenengan saya tidak mau. Ya terus saya maunya Allah yang turun tangan. Begitu malaikat Mikail menawarkan diri, Mbah Ibrahim, kalau jenengan kerso, saya akan turunkan hujan hingga api Namrud ini akan padam. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Nek sing nawarin jenengan saya tidak mau. Ya terus, saya maunya Allah sendiri yang turun tangan.
Jadi bagaimana keyakinan Nabiullah Ibrahim itu, cepat atau lambat pertolongan Allah itu akan datang kalau kita mau sabar. Ya. Makanya ada ungkapan klasik itu, kalau ada masalah ya cari jalan keluar. Jangan keluar jalan. Kalau orang dapat masalah kok keluar jalan, pasti akan datang masalah-masalah yang lebih besar. Maka ketika Nabi Ibrahim pasrah sepasrah-pasrahnya bahwa Allah akan turun tangan memberikan pertolongan, hingga akhirnya apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, qul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api yang membakar Nabi Ibrahim itu menjadi dingin, bahkan dalam satu riwayat diceritakan itu Nabi Ibrahim di tengah bara api itu dikirimi sama malaikat Jibril, dikirimi ranjang yang berasal dari surga. Ranjangnya empuk, ranjang paling empuk apa Pak? King Coil, ya. King Coil. Apa ranjangnya King Coil? Apa Coil King? Ya. Kalau ini nek ranjang nek larang-larang itu malah boten saged dilem Pak. Soalnya biasa biyen ten pondok niki ngagem napa niki? Enggak, masih mending Pak pakai tikar. Enggak, ini yo lantai langsung ya. Lantai langsung, biasanya itu lemeannya itu sajadah. Jadi sajadah itu Pak Zarkoni itu kan multifungsi. Ya buat ngaji, ya buat tahajud, ya buat lemek, ya buat kemul, ya buat bantal, buat macam-macam, termasuk bantal itu ya kopiah kita itu yang anti air itu ya. Nah, itu di apa namanya? Biasa buat bantalan. Maka di sini ahli ilmu mengatakan kalau saja Allah itu tidak mengatakan wasalaman, niscaya Ibrahim itu akan terbakar api. Makanya sebenarnya ini pelajaran penting kepada kita. Loh, kita ini manusia kok mau sombong, itu yang mau kita sombongkan itu apa? Padahal kita mampu menjalani hidup ini bukan karena desain kita. Bukan karena desain kita. Saya dulu tidak pernah terpikir saya akan hidup di Semarang. Tapi faktanya perjalanan hidup kemudian saya ada di Semarang. Saya tidak pernah terpikir bahwa saya akan punya KTP Bubaan. Wong KTP saya dulu ngalian, Mbah. Ngalian kok melaku-melaku, bukan melaku-melaku, motor-motoran lah. Numpak motor nurut jalan begini kok. Loh, kok di sini kok hutan karetnya kok ada, mau ada perumahan. Makanya kenapa kadang di dalam menjalani hidup itu enggak usah terlalu ancang-ancang. Punya rencana boleh, tetapi menyiapkan mental bahwa episode kehidupan kita ini kan selalu misteri. Ya, selalu misteri. Saya tuh babar beles tidak pernah terbayang akan kenal dengan panjenenganipun Al Mukarrom Pak Pur. Tidak pernah saya itu terbayang bakal kenal sama Pak Pur, kemudian dapat istilah Suloyo Kepleh, itu saya tidak pernah terpikir itu. Hidup saya di Ngalian, Pak Pur di Bekonang sana. Kok ketemunya di sini gitu loh. Tidak pernah terpikir. Kita akhirnya kemudian bertetangga dengan siapa, berteman dengan siapa, beristri dengan siapa, ini dengan siapa. Ini semua sebenarnya sudah ada yang ngatur. Ya. Makanya hidup itu kalau dijalani sudah, kita hidup ini penuh dengan kejutan-kejutan, misteri ini. Nah, ini khusus mbak-mbak, mas-mas yang masih fresh graduate, ya, para jumlawan jumlawati rahimakumullah.
Ya. Pak, nanti kalau saya sudah lulus nanti kerja apa lu? Oke. Tugas kita mencari ilmu, persoalan nanti pekerjaan itu sesuai dengan ijazah atau tidak itu sudah ada yang berujian. Dalam Ribon, dirampung Ibu. Ya. Oke. Insya Allah niki hujan berkah niku. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu kemudian diselamatkan itu bukan karena Nabi Ibrahim sakti, bukan. Tetapi karena di situ ada campur tangan Allah Subhanahu. Makanya kalau kita pengen di dalam hidup Allah itu turun dan campur tangan di dalam hidup kita, maka syariat-syariatnya Allah ini yang harus kita pegang. Ibaratnya ngeten. Ngapain? Wong gara-gara kerja saja kok sampai ndak mau sholat. Wong yang ngasih rizki itu Allah, masa ketika kita dipanggil sama Allah sampai tidak sholat. Begitu dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Ya kan? Kok sampai kemudian Allah itu yang ngatur rizki kita? Lah kok kita kok nekat bener? Kerja itu sampai direwangi tidak sholat. Nah, niku. Maka kalau saja Nabi Ibrahim itu tidak karena campur tangannya Allah, niscaya Nabi Ibrahim tidak akan selamat fakhomadatil kanar, sehingga apa? Sehingga api itu kemudian dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa qala al-arifuna bi akhbaril anbiya lam tabqa fi dzalikal waqti narun bi masyarikil ardi wala bi magharibiya illa khumadat dhannatun annaha al ma'nai al itu apa? Hurufnya apa? Nun itu. Dhannatun annaha al ma'niyatu bil khitabi. Bahkan di dalam riwayat dari Al-Arif, orang-orang yang memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebutkan bahwa lam tabqa fi dzalikal waqt narun bi masyarikil ardi wala bi magharibiha. Bahkan dalam satu riwayat itu disebutkan pada saat itu tidak ada satupun api itu yang menyala. Saking hormatnya kepada Nabiullah Ibrahim alaihis, dari ufuk timur sampai ufuk barat. Kenapa? Gara-gara Allah sebutkan kul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Dan dengan sakit bayang no, kalau Gusti Allah itu yang berfirman, Gusti Allah itu yang nunjuk, wahai api, jadilah kau dingin. Itu ndak ada api panas itu mulai dari ufuk timur sampai dengan ufuk. Saking hormatnya kepada Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Gara-gara apa? Gara-gara khitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Perintah Allah kepada api. Yang misalkan begini nih. Orang kan kadang berpikirnya tentu. Lah iya, ini lagi ngaji kok udan. Kan ada yang sedih. Soalnya nopo? Bokong wis mulai geser-geser, kan telas kan. Tapi kalau kita pikir, hujan tidak kita inginkan, ada yang tidak menginginkan. Tapi bisa jadi di sebelah sana ada saudara-saudara kita yang menginginkan turunnya hujan. Maka gara-gara Allah tunjuk kepada api, qul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, semua api itu padam. Wa fi riwayatin, yang dulu saya dengar dari kiai saya itu, bukan padam, tapi seluruh api dari ufuk timur sampai ufuk barat itu menjadi dingin
sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Ibrahim, karena Allah sendiri yang langsung perintahkan kepada api itu. Faqila innahu lam tuhrik annaru minhu illa qayyadahu. Jadi api itu hanya nyenggol, tapi tidak menyebabkan luka. Api tidak membakar, tetapi mengenai Ibrahim iya, tetapi tidak membakar. Qala wangzur ila qauli Ibrahim alaihi salam li Jibril. Coba lihatlah apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada malaikat Jibril. Amma ilaika fala. Coba kita diingatkan lagi bagaimana perkataan Nabi Ibrahim itu kepada malaikat Jibril, amma ilaika fala. Kalau yang nawari bantuan itu kamu, wahai Jibril, fala. Kalau yang nawari bantuan itu kamu, kata Jibril, maka fala, saya tidak mau. Walam yakul laisa li hajah. Ya. Dan Nabi Ibrahim itu tidak kemudian mengatakan laisa li hajah, saya tidak perlu, bukan, tetapi tidak akan. Kenapa? Karena aku pengen Allah yang turun tangan. Coba jenengan hayati bagaimana kekuatan Nabi Ibrahim itu terhadap keyakinan bahwa Allah itu akan turun tangan. Coba Bapak Ibu, yuk kita coba angen-angen. Apa sih sebenarnya masalah terberat yang pernah kita hadapi dalam hidup? Nopo? Tidak usah diceritakan. Coba kita hayati apa persoalan terberat di dalam hidup. Ada yang punya masalah dengan ekonomi. Ada yang punya masalah dengan keluarga. Ada yang punya masalah dengan kerabat. Ada yang punya masalah dengan warisan, ada yang punya masalah dengan pekerjaan, ya kan? Padahal sebenarnya kalau orang itu mendapatkan masalah itu, sebenarnya Allah mau bilang, aku itu nunggu kok hambaku itu DP, aku nunggu kok hambaku itu mau gelar sajadah, kemudian meminta kepadaku. Jadi Gusti Allah itu seneng sekali ketika hambanya diberi masalah, tahu diri, dan kemudian lapor, minta kepada Allah Subhanahu, itu Allah. Tapi kalau kelasnya manusia kok dijalui terus, ini kira-kira bosen apa mboten? Bosen apa mboten? Ya, misalnya duwe tonggo, kok perasaan awit biyen kok njaluk uyah wae. Jaluk uyah, jaluk gula, beruyah gula terus beras. Alasannya jarene aku meh tuku lho, rak sempet terus jarene. Terus iki mau aku wis tuku, malah duitku aku lali, dompetnya delendi. Kan levelnya mulai dari bawah tuh Bu. Lek jaluk uyah sidik lek. Baru uyah sesuai munggah gula. Lek gula iki nek ana koncone teh apa kopi yo apik lek. Akhirnya gula, kopi, teh, sesuai beras. Lah ora megikomi sekalian. Ya. Berbeda dengan Allah ketika manusia, hambanya itu meminta kepada Allah. Dalam satu hadis qudsi itu disebutkan Allah itu bombong. Bombong bukan karena butuh, bukan. Bombong karena senang melihat ada hambanya, kemudian mau meminta dan mengakui kelemahannya. Makanya kan ada dulu waktu ijazah, ijazah, ada ijazah bersama itu di pondok itu, ada salah satu doa itu yang kalau itu disebutkan, itu yang bikin Allah senang banget. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil
La haula, tidak ada daya, wala quwwatan, tidak ada kekuatan. Itu mau bilang apa? Ya Allah, malam hari ini pun kulo pasrah, sak pasrah. Kulo kok perasaan kok duwe masalah rampung-rampung. Masalah yang kemarin barusan selesai ini datang masalah berikutnya. Kemarin tonggoku sing masalah, saiki malah bojoku sing masalah. Bojoku wis waras malah ganti anakku sing masalah, bar anakku masalah malah jadi mertuaku sing masalah, bulet wae ini kok. Iya kan? Tapi ketika kita gelar sajadah malam hari, kemudian kita minta kepada Allah, Gusti kula niki kok duwe masalah kok ora rampung-rampung niki, kira-kira kula niki dosane napa? Nek jenengan ngersakaken ini yang terbaik, berilah aku kekuatan. Kan ngoten ya? Gitu. Coba jenengan bisa bayangkan Nabi Yunus itu berapa hari di dalam perut ikan Huds. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu tungone Nabi Yunus. Nyatane Nabi Yunus juga dikeluarkan dari perut ikan Huds. Nabi Ayub kurang apa cobaannya? Pun akhirnya diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Ibrahim ditawari bantuan oleh malaikat Jibril, apa yang dia katakan? Amma ilaika fala. Kalau aku harus minta bantuan kepadamu, sorry ya. Dan Nabi Ibrahim tidak mengatakan laisa li haja, aku nggak butuh. Bukan. Tetapi aku hanya butuh Allah yang datang turun tangan untuk menolong. Li'anna maqamar risalati wal khullati yaqtadhi al-qiyama bisorihin ubudiyah. Li'anna maqamar risalati wal khullah. Karena makom risalah, makom nabi yang mendapatkan wahyu, wal khullah, dan masih ingat betul kemarin sudah saya terangkan kenapa Nabi Ibrahim itu dapat gelar khullah, khalil. Karena apa? 3 perkara. Satu napa? Nabi Ibrahim itu ringan urusan berjuang di jalan Allah. Pokoknya dijak urusan kok di situ ada apa perjuangan di jalan Allah gampangan. Ngaji, ya. Ya. Madang, ya. Tadarus, ngose, ya. Tadarus oh, ono mangane ora, kan. Pertama Nabi Ibrahim itu diberikan gelar Al-Khalil itu karena Nabi Ibrahim itu urusan perjuangan di jalan Allah itu gampangan. Yang kedua, kenapa? Tidak pernah khawatir dengan apa yang akan terjadi. Besok kita ketemu siapa? Tidak tahu. Besok rezeki kita gimana? Tidak ngerti. Besok ada rezeki min haitsu la yahtasib, dari mana? Yumbuh. Gitu? Diskursane Gusti Allah sing ngatur lah. Saya kemarin sore saya datang ke calon lokasi Zawiyah, ngobrol sama tetangga, minta izin, kula nuwun dan sebagainya. Lho niki mangke bangunnya niki kapan? Mangke nek pun boten wayah rendeng. Karena saya harus menurunkan satu kompi Mas Doso and the Gang. Kalau harus di apa Pak nih Pak? Harus dibabati ini kurang cukup babati nganggo peso. Napa? Arit, nak cukup pakai arit, itu tong fresh selesai. Dan ini mangke butuh waktu berapa tahun? Nah, kok jenengan tanglet kula pokoknya sing penting kula mulai, kula mendasi, mangke dalane saking pundi wis kersane Gusti Allah sing noto. Nek mangke terlalu banyak rencana, terlalu niki, terlalu piye malah rak situ-situ. Terus pokoknya bismillah. Saya kemarin bilang sama santri-santri Zawiyah, yuk engko pas kosong ke sana undang Mas Doso, woton kerja bakti,
karo sang kopi mbek nasi padang kan cocok ya sih ya. Nah, cocok ya. Pemeringat kare desik gitu ya. Ya. Jadi yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah khawatir. Selama kita berjuang di jalan Allah, tidak mungkin hidup kita itu tidak ditoto oleh Allah. Tadi subuh ya saya cerita ya. Tadi subuh nih saya cerita. Coba jenengan lihat para kiai-kiai sepuh nih. Okay. Nyambut gawe ini nopo. Mboten nyambut gawe, berjuang. Nggih ngaos, nggih ngaji, nggih nrimo tamu, ngaji nrimo tamu. Orang segitu banyak kok makan prasmanan. Nggih, Mbah. Nggih, kok critakake nggih para kula sowan dateng Mbah Asnawi niku. Wah niku napa? Prasmanan, habis prasmanan niku kula kemutan pas badhe pamit niku dikasih duit sama dikasih rokok niku saya masih ingat Kudus dekat terminal niku. Tenggene Yai Syaraf, Yai Syaraf prasmanan nek dereng madang niku mboten langsal jagung. Saya sowan baris itu terus lanjut ke Mbah Najih putranya Mbah Maimun di sarang itu ya. Itu habis didoain, ayo monggo langsung ke dapur. Wah, serba seafood segitu banyak prasmanan. Ya. Kenapa? Ya itulah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sing noto niku luar biasa. Sing mikirno niku Gusti Allah. Kenapa? Karena beliau-beliau ikhlas berjuang memikirkan tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mikir tegaknya agama Allah, masa Allah tidak memikirkan tegaknya kehidupan kita? Dari mana? Ampun tangklep. Karena kalkulator kehidupan tidak selalu bisa dikalkulasi secara rumus matematika. Makanya di situ makomaris yang kedua. Yang ketiga apa? Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar iki karena yang ketiga senenganen raktir. Sampun dipraktekno dereng, Bu. Bu. Jenengan pun don jajakno ta dereng? Dereng. Bakal jajakno ta mboten? Kapan? Kapan-kapan nggih. Nggih. Niku padahal kula cerita niku wis tahun kemarin sampai kita ini masuk tahun niku kula cerita kan 2023 niku Pak. Ini sudah 2024 Pak ya. Wis setahun gitu. Nggih. Yaqtadi al-qiyamah bi sharihil ubudiyah. Karena makom-makom seperti Nabi Ibrahim ya, yang mendapatkan makom risalah, yang mendapatkan satu makom karena wahyu yang diberikan oleh Allah dan khallah sebagai kekasih Allah, yaqtadi al-qiyamah bisorihil ubudiyah. Wis jelas-jelas itu menunjukkan apa? Sorihil ubudiyah. Semua itu bentuk penghambaannya, ubudiyahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang kabeh niku monggo kula mulai dari pribadi saya dan mengajak kepada segenap yang hadir pun kabeh diniati ibadah. Nggih. Kabeh diniati ibadah, kabeh niku diniati nyenengno Gusti. Kabeh niku nek diniati nyenengno Gusti Allah, insyaallah uripe bakal ditoto. Gitu. Karena kadang riyen kula rasan-rasan mikir ayo gawe zawiyah. Gawe zawiyah temriki wis engko ana sing teko ya ngaji, ora ana sing teko ya pokoke 3 santri niki pun lurin ngoten Mbah mikire Mbah. Mikire niku pokoke temriki niku muter mawon niki riyen muter. Pun wis misalkan ada yang mau ngaji ya monggo. Sampai kadang saya ngaji yang rutin Senin malam ya. Senin malam Selasa sama Rabu malam Kamis. Kalau Senin malam sama Rabu malam itu di rumah saya ngajinya. Ini 1 orang ya tak tatai, 3 orang ya kita jalan, 2 orang ya kita jalan. Sampai kadang kalau nek wonten tamu saya pokoknya ini santrinya ada Mas Danang, ada Mas Najib.
Kalau saya ada tamu Pak, saya tetap ngaji, cuman 5 menit. Oke. Yang terakhir itu malah cuma 1 orang ya, kalau waktu itu pas pada pulang ya. Cuman Danang waktu itu ya. Cuman Danang waktu itu. Saya ada tamu dari Jatisari, ya. Ada tamu, loh, dan ini wonten ngaji. Nggih. Loh kok cuma 1 orang? Nah, kan ngaji 1 orang dengan ngaji 1000 orang ganjarannya bodoh, Pak. Gitu? Ganjarannya bodoh. Cuma nek ngajine wong siji niku rada cepet ngantuke. Nah, kan ngoten ta. 1 orang kita jalan. Ya paling 5 menit, 10 menit setelah itu kita tutup, gantian saya nerima tamu. Niatin apa guys? Niatin guys nyadong ridhonipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanasaba ayyakula amma ilaika fala. Maka ya, sesuai dengan apa yang dikatakan ayyakula amma ilaika fala. Enggak, kalau kau yang datang memberikan bantuan, sorry, saya cuman mau Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun. Kita kalau level-level kita berani Pak kayak gitu Pak. Wonten. Misalnya nggih, misalnya pas kebetulan butuh duit buat modal. Nggih, butuh duit buat modal, habis sholat duha, tiba-tiba ada orang datang. Kok nawarin pinjeman? Niku kira-kira iku jenengan canda napa jenengan niru Mbah Ibrahim? Habis sholat duha ada orang datang butuh modal 10 yuto, ada orang lek abikin di duit bingung delay iki nek sampean misalnya mau pakai silahkan dipakai. Jadi kan berani nggak bilang maaf saya hanya nunggu bantuan dari Allah. Lantas badan. Oke, kalau untuk level kita tidak berani. Tapi nek maqamur risalah wa maqamul khullah, kalau makomnya Mbah Nabi Ibrahim, kita tarik garis lurusnya nopo? Kepasrahan kepada Allah itu penting. Oke. Kan kita ini kadang hidup itu kan terlalu banyak rumus dan otak-atik. Aku nek ngene mesti ngene, aku nek ngene mesti ngene. Gimana? Kita itu kadang hitung-hitungannya begini. Oh, nanti kalau saya punya ini pasti hidupku bahagia. Begitu dapat biasa-biasa saja. Nek kula riyen didhawuhi kali kiai saya masih ingat saya Mbah Syarin ku pesene ngeten. Le urip kudu senang. Hidup harus senang. Dan kesenangan itu tidak perlu digantungkan dengan sesuatu. Contoh, kula mboten gadah mobil misalnya. Maka tidak perlu kemudian membuat formula senang itu saya harus punya mobil. Oh, aku nek di mobil mesti aku seneng itu. Kalau Dawi Mbah Sari tidak, dibalik. Arak di mobil, ya wis, menikmati kebahagiaan numpak BRT. Kan begitu kan? Betul. Ketika saya punya duit 100.000, tidak perlu membayangkan bahwa bahagia itu harus punya 1 juta. Kenapa tidak? Kemudian kita balik, oh 100.000. Gimana saya bisa bahagia dengan 100.000 yang saya miliki? Ada kawan saya di Ngalian itu, sudah berumah tangga di sekitar mungkin 9 tahun ya. Sampai sekarang jadi kontraktor Pak. Kontrak sana, kontrak sini. Terus bilang, piye Pak Aziz ini? Saya bilang, jenengan ngitung senengi ojo mbayang non duwe omah. Tetapi bahagialah karena wayai ngontrak ono sing bayar kontrakan, gitu loh. Oh ngono ya. Lah iya le sampean mikir, akhirnya apa? Akhirnya budrek gara-gara wong ya ono ya ini. Dan karena teman kan, oh berarti sampean ini aliran Nabi Musa. Nabi Musa itu kan awet nganten nanyar sampai pecatin nyawa kan betul gak ada griyo Pak. Dan begitu saya bilang, sudah.
karena jenengan ngontrak wong ngajen konco suwe nggih, maka bahagia itu jangan membayangkan punya rumah sendiri. Kalau saya punyanya 100.000, ya jangan menggantungkan kebahagiaan itu harus punya duit 1 juta. Bahagia yang hari ini. Ibaratnya, di depan, apa Pak Niki? Martabak. Kalau arep gayo jeruk, kok aduh. Ya, ada loh. Mas Bagas mana? Bagian distribusi logistik. Itu aku mau tak incang-incang jeruknya kok dilewati terus. Gitu. Ya. Jadi kalau nyon sewu, kalau di depan saya martabak, maka saya mencoba untuk bahagia dengan apa yang ada di depan saya. Jadi tidak perlu menggantungkan kebahagiaan itu atas sesuatu yang belum tentu bisa kita miliki. Saged dipahami nggih? Saged dipahami nggih? Kiai saya Allah yarhamu Mbah Kiai Mubin. Nanti cerita kali kula. Bunyai waktu itu agak protes. Karena niki punya hobi itu mobil klasik, Pak. Bunyai matur. Ya Allah, Pak, servis ini kalau mbak kumpul untuk mobil meneh. Jawabnya nom, nah aku seneng kok. Uang seneng kok mbak regani duit. Oh seneng kok. Ya tapi kan gitu ku mobil anyar entuk. Lah aku butuh mobil klasik kok. Lah ngapa mbok lapi? Seneng. Lu barang seneng itu ya begitu itu, Pak. Gimana? Gimana? Wonten wong cerita wedes. Mangan pedes gitu. Langsung niku rokoke Jisamsu pretek. Pun nyuwedotnya sampai kempot begitu. Bagi dia nikmat. Mas Andri, oh nikmati kan? Mas Andri ya udah nikmati opo kebas kebus kan gitu kan? Ini anu golongan kloter kebas kebus. Yes, macam. Apa artinya bahwa coba latih diri kita menciptakan kebahagiaan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Wah, niki kamarnya panas, ora ono AC begitu. Berdamailah bahwa saya harus melatih bahagia dengan kipas-kipas wong tanpa AC. Gimana? Lah coba kira-kira mau tidur malah ngomel. Ini kira aku duit mesti tuku AC. Gara-gara nanti duit, rasa turu-turu kan? Meh turu kok emosi nih kok. Gimana? Meh turu emosi yo wis dinikmati. Akhirnya apa iki orang duwe AC, duwe kipas, dalam kipasnya konslet. Gitu? Tapi kalau orang belajar untuk berdamai dalam ketiadaan, ngomong sama anaknya, nang pinjem LKS-mu nang, gue apa Pak, gue kipasan. Berdamai dengan apa yang kita miliki. Nah, persoalan di dalam hidup seringkali datang karena apa? Kita mulai punya keinginan atas apa yang tidak kita miliki. Mulai ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain.